Mungkin bukan yang sempurna yang kami bawa malam hari ini. Mungkin siang hari tadi kami melakukan kesalahan dan dosa dalam hidup kami. Mungkin sebelum kami berangkat ke tempat ini Tuhan, kami mungkin bertengkar dengan orang tua kami, dengan saudara-saudara kami, atau apapun itu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami jauh dari kata sempurna. Tapi kami mau belajar Tuhan, untuk memberikan segalanya dari hidup kami hanya untuk Engkau. Ajar kami, didik setiap kami Tuhan. Untuk kami Tuhan boleh membawa hanya yang terbaik. Hanya yang terbaik yang kami bawa di hadapan tatamu Tuhan malam hari ini. Mari Tuhan siapkan setiap kami, biar kami boleh menerima firman-Mu, kami boleh mengerti, biar firman-Mu boleh berbuah dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya, biar malam hari ini Bapa, beri kami Tuhan pengertian yang daripadamu, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang berada di tengah-tengah kami, Engkau yang take over segalanya dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Mari yang siap mendengar firman Tuhan, kita katakan sama-sama amin. Yuk saya minta kasih kemuliaan buat Tuhan malam ini yuk. Lebih keras lagi buat Tuhan, boleh teman-teman? Oke, boleh duduk semuanya. Sebelum saya membagikan firman, saya mau tanya yang sebelah kanan saya, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Kalau jelas, saya minta semuanya kasih jempol ke atas. Oke. Sebelah kiri saya bisa dengar dengan jelas? Oke, thank you ya teman-teman. Supaya hari ini semuanya bisa mendengar apa yang akan disampaikan ya. Oke, tadi saya sudah singgung di awal bahwa temanya boleh ditampilkan tentang giving my best. Ya kan? Ini bukan, ya ini salah satu ada grup band rohani juga zaman dulu ya. Zaman Sydney Mohede masih muda. Dia punya grup band rohani namanya Giving My Best atau disingkat GMB. Ketika saya dapat tentang Giving My Best teman-teman, kan kita lagi, kalau kalian ngikutin ibadah umum kan terakhir temanya tentang all out ya. Saya percaya all out itu artinya adalah mengerahkan segalanya yang istilahnya udah pol-polan kita berikan buat Tuhan. Dan ketika saya harus mengisi malam hari ini, Tuhan apa yang harus dikasih? Tema all out mungkin agak sedikit ngeri buat anak-anak muda Tuhan. Tapi saya mencoba mengemas dengan bahasa yang bisa kita sama-sama mengerti. Akhirnya saya dapat tentang giving my best. Giving my best, memberi atau mempersembahkan yang terbaik. Next slide. Kita sama-sama tahu ya, giving itu artinya memberi, dan my best itu adalah yang terbaik dari hidup kita. Jadi saya katakan, giving my best, apa yang terbaik dari hidupmu, itu yang kalian beri untuk Tuhan, untuk dirimu sendiri, untuk orang tuamu, untuk sekolahmu, dan untuk kehidupanmu di dunia ini. Tadi saya katakan bahwa giving my best dan all out itu mirip ya, cuma saya mengambil tema yang lebih mudah yaitu giving my best. All out artinya apa? Yang tadi saya katakan bahwa yang paling terbaik yang bisa kita beri buat Tuhan, itulah yang kita bawa di hadapan Tuhan. Tapi malam hari ini gak cuma kita berbicara tentang about you and God, no, tetapi in all things, dalam segala hal. Next. Mungkin multimedia bisa ngikutin ya, jadi saya nggak harus next. Ya, in all things. Start from your home. Gak bisa dipungkiri bahwa kalian ini masih tinggal sama orang tua. Ada yang tinggal tanpa orang tua di sini. Atau mungkin Pak, saya udah SMP, saya mau tinggal sendiri, ya kan? Saya mau belajar mandiri, saya nggak mau tinggal sama mama sama papa. Saya mau ngontrak atau saya mau ngekos. Oh, kalau ada yang begitu saya ancungin 2 jempol. Ya. 95% teman-teman semua masih tinggal sama orang tua.
Benar? Dari kalian orok, dari kalian dijaninnya mama kalian, kalian lahir jadi balita, jadi dede yang emes, ya kan? Yang gemoy, yang unyu-unyu, yang kalau ketemu orang, aduh pipinya gembul segala macam kayak anaknya koklis, ya. Ken, ya. Ken itu pipinya gemoy sih, nggak kayak papanya. Sorry. Bener kan kalau kalian lihat Instagram CV, sekarang Ken tuh gemoy banget pipinya. Balita kalian beranjak menjadi anak playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Kalian tinggal sama papa mama kalian. Atau mungkin sorry kalau kalian punya orang tua yang gak lengkap, tinggal dengan salah satu orang tua kalian yang masih kalian miliki di dunia ini. Dan selama kalian tinggal in your home, jadi apa kalian di rumah? Apakah teman-teman semua sudah menjadi anak yang baik untuk papa mama kalian, at least untuk diri kalian sendiri? Saya punya saudara umur SMP ya. Dia ini kadang nih apa ya? Maksudnya yang namanya anak muda itu masih mencari jati diri, ya kan? Jadi kadang tuh belum bisa menjadi seperti apa yang mungkin mamanya mau. Kalau mamanya bilang A, dia akan bilang B, C, D, E, mungkin sampai Z. Kalau mamanya nyuruh A, dia akan melakukan yang lain. Jadi nggak sinkron dengan apa yang orang tua sampaikan. Dan kadang itu bikin kesel hati mamanya. Dan kalau udah gitu, yang timbul apa? Dah, mama nih cerewet, rewel, males di rumah. Alasan, males di rumah karena mamanya rewel. Padahal yang bikin situasi jadi nggak enak adalah diri kita sendiri. Mama cuma simpel, tolong ya cewek, kita habis makan tolong dicuci piringnya, jangan didiemin di wastafel. Cuci nggak we? Kalau habis makan sendiri, apa cuci? Tolong ya dicuci. Iya mah, geletakin, nanggung, ya kan? Lagi chatan atau mungkin lagi main game atau teleponan mungkin, ya. Nah, mamanya cuma minta tolong ya dicuci. Apa susah sih nyuci piring sendiri bekas kita makan? Cuma satu piring, sendok garpu, enough. Tapi terkadang kita sebagai anak-anak gak paham dengan apa yang mungkin orang tua sampaikan dalam hidup kita, teman-teman. Dan kalau kita nggak bisa sepaham, kita nggak bisa satu koneksi, maka yang ada adalah sering ribut sama papa mama. Start from your home. Apa yang bisa kalian beri yang terbaik untuk keluarga kalian malam hari ini, teman-teman. Mungkin kita hebat dalam pelayanan. Wah, Steve, suaranya bagus, diurapi Tuhan. Sekali dia teriak, banyak orang yang lebah. Amin, Steve. Oke. Tapi di rumah menjadi bukan Steve yang ada di tempat ini, tapi menjadi Steve yang berbeda. Wah, jago narinya, jago. Pas kemarin KKL mungkin semuanya jago, semuanya terlihat jago. Tetapi ketika pulang ke rumah, kita menjadi nol besar di rumah kita. Yang Tuhan mau tentang giving your best adalah apa yang kamu miliki dari hidupmu, lakukan yang terbaik. Bukan cuma untuk Tuhan, tapi untuk keluargamu, teman-teman. Start from your home. Lalu sekolah kalian, mau gak mau kalian masih sekolah, kalian punya kewajiban sebagai pelajar, lakukanlah yang terbaik. Jangan mencontoh saya dulu waktu ujian nasional, saya dengan gerombolan saya beli kunci jawaban, ya kan. Zaman saya sekolah dulu,
penentuan lulus atau enggak cuma 3 macam. Kalau yang IPS, Inggris, Indonesia, ekonomi, akuntansi. Kalau yang IPA, Inggris, Indonesia, apa ya? Ya kimia, fisika gitulah, campur. Cuma 3. Saya itu paling lemah akuntansi. Gak bisa saya pembukuan, buku besar, pendapatan, pengeluaran, itu saya udah paling pusing, jelimet. Kalau akuntansi kan mesti beli buku yang besar, zaman dulu saya sekolah, buku yang gede, atau sekarang masih ada nggak? Les sama guru saya sendiri, les padahal nggak boleh, tapi ya main belakang, ya. Jangan ditiru, ya. Saya les dengan guru akuntansi saya, tetap baik nggak bisa, ya. Sebulan bayarnya mahal, angger deh, ulangan nilai 6, 5,5, 4. Sampai suatu saat yang guru yang ngelesin saya itu udah, mungkin dia malu kali ya, anak sendiri saya lesin nilai jelek gitu kan. Jadi waktu itu saya lagi ulangan akuntansi, saya tuh jujur belet lah tentang akuntansi. Saya bikin contekan teman-teman di paha. Saya bikin contekan di paha. Saya bikin contekan di sini gitu kan. Sama di kertas kecil, saya tahu di laci. Ya kan, saya tahu lah, guru saya kan udah saya kasih uang kan, udah saya kasih uang les, cincai lah, maksudnya dia tutup mata lah dengan apa yang saya perbuat, itu pemikiran saya teman-teman. Tapi ketika saya lagi buka kunci jawaban, tiba-tiba dari belakang diremet pinggang saya, dicubit, kertas ulangan saya disobek di depan semua teman-teman saya. Malu sungguh. Saya malu dengan teman-teman yang les bareng sama saya, mereka ketawa-ketawa. Saya pelayanan di tempat ini, jujur, udah pelayanan, sama seperti kalian, sama seperti Larissa, Nafta, Adriel, semuanya sama. Pelayanan, singer, pelayanan, tapi masih begitu. Ini story ya, jangan dicontoh. Nah, dari sekolah pun saya nggak bisa memberikan yang terbaik dalam hidup saya untuk kewajiban saya sebagai pelajar. Ujian nasional jam 5 pagi saya dan teman-teman saya sudah datang ke sekolah nunggu guru sekolah lain yang bisa kita sogok dengan uang ngasih jawaban. Ya, saya nggak akan kasih merek sekolah apa karena itu akan berbahaya ya. Lalu 5:30 kurang 5 datanglah deng naik motor ya kan. Tunggu di belakang sekolah ya kan, gurunya pakai masker, udah zaman dulu kan belum covid ya, wih ini kayak ninja saya bilang. Akhirnya dikasih, dicatat semua, lalu disebarkan ke semua teman-teman kita yang mau dan mau bayar ya kan. Dan akhirnya 3 hari ujian nasional saya ujian dengan kunci jawaban yang sudah saya tulis. Dapat soalnya dan saya lihat soalnya pada baik ya. Udah apa lagi nomor 1 B C, dulu kan masih dibuletin tuh B C D A E A B C D ya. Udah saya hafalin tuh karena sama persis teman-teman. Tapi saya tidak terlena, ini masih ada sombongnya. Udahlah saya asal-asalin 3 soal gitu kan, atau saya salah-salahin 5 soal. Yang penting udah di atas rata-rata. Dan hasilnya apa? Bahasa Inggris saya yang saya nggak bisa bahasa Inggris dapat 95, Indonesia 94, ekonomi saya tahu nih saya belet dan semua guru tahu kalau saya ini paling parah tentang ekonomi, saya dapat 6,5, ya kan? Dari standar yang 4,5 saya dapat 6,5, ya biar nggak ketahuan amat gitu kan, maksudnya kalau saya dapat 9,5 ya kelihatan banget dong saya dapat kunci jawaban ya kan. Tapi akhirnya saya belajar dari situ bahwa ya kita 12 tahun sekolah, masakah kita mengorbankan uang sekolah yang dari TK, playgroup TK, SD, SMP sampai SMA kelas 3, kelas 12 dengan sebuah kecurangan untuk kita bisa lulus dalam sekolah kita. Kalau kita mau jadi berkat buat orang lain, buat Tuhan,
maka jadi berkat juga kalian di sekolah masing-masing. Belajar dengan rajin, jangan bikin contekan kayak saya, jangan beli kunci jawaban, tidak baik ya. Jadi in all things, yang kedua adalah give your best in your school ya. Jangan jadi anak-anak muda yang kalian pelayanan, kalian mengerti firman, tapi kalian tetap berbuat curang seperti saya ya. Saya udah pelayanan singer ya, pokoknya pelayanan lah, usher dulu di LG, tetap saya ngelakuin kesalahan, jangan ditiru. Dan sekarang pertanyaannya, apakah kalian ada yang seperti saya atau kalian mau lebih better dari saya, teman-teman? Lalu yang ketiga, dalam pelayanan, belum. Dalam pelayanan sudah pasti semua pelayan Tuhan akan berkata, I give my best. Aku berikan yang terbaik buat Tuhan. Aku berikan yang paling baik buat Tuhan. Aku mau latihan, bayar harga, bla 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 bla. Tapi apakah itu benar keluar dari hatimu atau cuma sekedar mau dilihat oleh kakak pembinamu atau pemimpinmu, teman-teman? Seorang pelayan Tuhan tuh tidaklah mudah, teman-teman. Saya ngalamin ini dalam beberapa hari ini ya. Ibu Gembala waktu kemarin Senin ngomong untuk pelayanan Selasa bahwa jaga hati. Tapi ketika kita gak bisa fokus, gak bisa benar-benar istilahnya memegang perintah dari pemimpin kita dan kita gak memaksa diri kita untuk menjaga itu, maka iblis akan menyerang apa yang di-warningkan dalam hidup kita. Jaga hati, tapi saya gak bisa jaga hati beberapa hari ini. Emosi terus, marah terus. Tapi satu hal saya belajar, teman-teman. Kita mungkin yang sudah pelayanan, sudah berapa banyak firman atau berapa banyak ujangan yang kalian dapat. Tapi kalau kita menjadi pribadi yang sama dari yang sebelumnya, saya rasa ini bukan suatu hal yang baik buat kita. Tapi mari belajar dalam pelayananmu, apapun yang dipercayakan dalam tanganmu, lakukan, just do it dengan baik dalam hidup kalian. Giving your best in all things, start from your home. Saya mau ngomong, percuma kalian mungkin hebat di mesbah ini, tetapi di rumah kalian gak jadi berkat buat orang tua kalian. Di sini kalian berkata, mungkin seorang Wel berkata, ayo taat, ayo mengasihi orang tua. Tapi dia pulang membentak orang tuanya. Mungkin yang khotbah bilang, ayo harus mendekat, baca Alkitab 10 pasal dan segala macam. Tetapi pada kenyataannya dia sering gak baca Alkitab. So gak sih, teman-teman? Lu ngasih tahu orang, tapi lu sendiri gak ngakuin. Gemes gak? Kalau tahu mungkin gemes kan? Ya kan? Contoh misalnya saya nih. Contoh ya. Bukan berarti benar, ini contoh ya. Jangan sampai kalian salah mengerti. Saya khotbah tentang giving my best malam ini. Saya kasih ayat buat teman-teman semua, tetapi saya gak pernah ngelakuin itu dalam hidup saya. Saya gak pernah ngelakuin yang terbaik dari hidup saya, dan saya gak pernah ngelakuin apa yang tadi saya ucapkan pada kalian. Kalau kalian tahu saya seperti itu, apa reaksi kalian terhadap saya? Kecewa gak? Sebel gak? Ini pemimpin gue kayak gini nih, omdo doang, cuma bisa ngebacot mulu, gak bisa ngelakuin, ya kan? Teman-teman, ayo, sekarang ini sangat tipis. Iblis sudah semakin pintar untuk memutarbalikkan fakta dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih pintar dari iblis. Amin.
So, start from your home, in your school, dan dalam pelayanan kalian. Terus belajar, give your best. Ya, apapun, gak usah muluk-muluk dari hal yang kecil. Kalian bisa lakukanlah. Kita dikasih talenta sama Tuhan, kembangkan talenta itu. Kalau ada yang bilang, Kak, saya punya kemampuan untuk main musik, silakan daftar ke Kokris. Kok saya mau jadi pemusik, saya mau belajar melayani musik. Atau kalian punya keahlian, saya bisa kok ngutak-atik, bongkar pasang komputer. Ya kan, silakan hubungi Daniel. Ya. Atau mungkin kok saya bisa menciptakan lampu seperti Thomas Alva Edison, silakan hubungi Koiko di atas sana. Talenta yang Tuhan kasih bukan cuma buat disimpan dan dipendam dan cuma lu yang lihat. Tapi biarkan orang lain melihat bahwa talenta yang Tuhan beri berkembang dalam hidup kalian, teman-teman. Bukan cuma kamu yang nikmatin, tapi semua orang bisa nikmatin talenta yang Tuhan beri dalam hidup kalian. Dan jawabannya adalah apa? Belajar, beri yang terbaik, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya ini gak panjang-panjang ya. Ada dua tokoh yang akan saya bagi buat teman-teman semua. Yang pertama kita akan belajar dari seorang janda yang tua. Mungkin kalian sudah dengar firman ini ya. Janda tua yang memberikan persembahan yang jumlahnya tidak seberapa. Tetapi hari itu kita buka sama-sama dari Markus 12 ayat 41 sampai 44 ya. Saya baca buat teman-teman semua ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kalau mungkin hari itu banyak orang melihat, ini kok nenek-nenek cuma ngasih mungkin gopean 2 gitu kan, 500-an logam 2. Sedangkan sebelumnya misalnya cewek ngasih segepok 1 M untuk lifeguard. Amin. Amin loh ini. Contoh ya. Ayo boleh diaminin. Lalu yang lain melihat, oh itu ada yang ngasih segepok lagi, ada yang ngasih segepok lagi. Dan datang nenek ini cuma bawa 2 logam 500-an, dia masukin ke kotak persembahan. Kayak lagi nyeleng ya, celengan, pluk. Orang akan melihat toh. Karena peti persembahan dari depan dan orang akan melihat nenek ini masukin koin pertama, koin kedua. Saya nggak tahu apa yang terjadi pada hari itu, tapi saya mungkin bisa memprediksi bahwa mungkin ada beberapa orang yang mencibir nenek ini. Wah itu sih mungkin cuma berkerokan doang ya kan. Masa cuma ngasih gopean, yang lainnya ngasih lembaran, ini ngasih logaman. Saya dulu punya persepsi bahwa uang persembahan gak boleh ngasih logam. Yang penting ngasihnya uang kertas ya kan. Karena kalau uang logam receh. Itu persepsi saya zaman dulu. Dan nenek ini even dia ngasih cuma 2 koin, tapi dia memberi dari apa yang ada pada dirinya. Orang yang ngasih gepokan, mungkin masih punya gepokan lain di rumahnya. Saya pernah dikasih tahu gini, saya pernah mungkin share sama Jaya juga. Kalau udah kerja, pasti perpuluhan itu wajib. Kalau gaji lu 1 juta, berarti perpuluhannya 100.000. Kalau 10 juta berarti 1 juta. Kalau gajinya naik jadi 100 juta berarti 10 juta. Kalau kalian dapat berkat
bonus dari kantor atau dari pekerjaan kalian dapat 1 M, berarti harus ngasih 100 juta. Ngasih cepeceng si cincai lah ya. Loh, gue rasa sekarang banyak mungkin anak-anak muda yang ngasih goban cepet, ya kan. Lalu ngasih lagi 1 juta, oke lah. Thank you God udah ngeberkatin saya. Plek, 1 juta, ya kan. Datanglah 10 juta, ya kan. Ya oke lah, saya uangnya masih banyak, masih ada 90 juta lebih, ya kan. Taruh. Dan ketika harus ngasih 100 juta, nggak muat amplopnya, ya kan. Tangan ini ngetik di M-Banking kayak rasa berat. Ya. 100 juta, gitu kan. Bisa buat beli motor, bisa buat DP rumah, ya kan. Bisa buat kawin, ya kan. Nah, kita kadang manusia itu lemah dalam hal seperti itu. Tapi kalau kalian mau belajar giving your best, jangan pernah kalian melihat nominal berapa yang bisa kalian beri untuk Tuhan. Tuhan aja ngasih kalian berkat 1 M tuh jor-joran, ya. Saya melihat adik saya JW ini banyak ngalamin peningkatan dalam kehidupannya, teman-teman. Boleh ya, saya buka sedikit. Dari yang dulu seorang anak yang saya didik yang cukup susah kalau diomong, rada ogah-ogahan, ya. Dulu gemoy, ya. Sekarang stark, berisi. Dari yang mungkin dulu ayo mesti ayo we. Sekarang dia menjadi seorang pengusaha yang sukses dan diberkati Tuhan. Dia mengembangkan usaha keluarganya. Dia menjadi berkat. Banyak berkat yang dia dapat dari Tuhan karena apa? Karena dia belajar memberi yang terbaik dari hidupnya. Itu pun bisa terjadi dalam hidup teman-teman semua. Balik ke janda miskin. Saya dulu pernah seperti orang-orang yang kayak gitu. Dulu persembahan di GKI itu kan pakai kantong ya. Jadi saya duduk di sini, ada orang lain di sebelah saya, ya kan. Saya nggak kenal. Terus dia dari nih ke saya kan, saya kasih blok di amplopin. Lalu sebelah saya dia ngasih lembaran uang 500, coba tampilin gambarnya. Yang ada monyetnya. Nah, ngalamin gak uang kayak gini? Kalian gak ngalamin ya? Ada yang pernah megang uang ini gak? Ada? Hitki, siapa lagi ada? Ini zaman saya waktu remaja. Dan ketika gue ngeliat, wow, lu ngasih uang monyet buat Tuhan, ya kan? Lu, ya ceceng lah, 1000 tuh masih oke lah gitu. Ini gope gitu kan. Saya tuh sempat mikir, ini orang kasih persembahan gak sih? Ya kan? Masa iya dia dikasih sama orang tuanya cuma gopek gitu kan. Saya gak kenal dia. Saya cuma lihat, ya ini mending gopenya bagus, itu gopenya udah lecek, budak, dikuas-kuas, mabuk kayak sih. Ya bekas mamang beca, dikeluarin kembalian, dioper-oper baik. Ya. Reaksi saya, ya ampun iki bocah, kenapa sih lu kayak gak kasih persembahan gitu. Masa buat Tuhan lu kasih yang kayak gini. Itu persepsi saya saat itu. Dan akhirnya saya biasalah, dulu bukan zaman gibah, dulu namanya gosip. Ya. Saya bilang sama teman-teman, itu sebelah gua tuh, edan saya bilang. Ngasihnya uang gopek, ini saya dulu kayak gitu teman-teman. Ngasihnya gopek, lecek lagi. Lalu teman saya yang salah satu pengurus gereja itu tanya, orangnya seperti apa? Saya bilang gini. Terus dia bilang, dia itu memang orang yang anak yang tidak dari keluarga yang berada, dia bilang. Papanya baru saja meninggal dan dia hidup sama mamanya. Mamanya cuma jadi tukang cuci di rumah. Jadi dipanggil ke rumah siapa untuk bantu bersih-bersih rumah dan cuci baju. Hidupnya susah, dia bilang. Dan ketika saya dengar itu, ya Tuhan, saya minta ampun.
Kadang kita menjudge orang cuma dari luarnya doang. Ngasih gopay lecek, kita hina. Yang ngasih uang baru, ya kan, cepecengan 10. Tapi yang ngasih gopay, kita kadang terjebak dalam judgement, dalam kita menghakimi seseorang. Hari ini janda tua, even dia cuma ngasih uang receh, tapi itu dia kasih dari keseluruhan harta yang dia punya. Dia nggak tahu nanti dia pulang gereja makan apa, dia nggak tahu. Atau besok untuk beli apa dia nggak punya uang. Tapi yang punya gepokan, masih punya gepokan di luar sana. Paham ya perbedaannya? Dari seseorang yang mungkin bisa ngasih banyak dari hartanya, dengan seorang janda miskin yang cuma bisa ngasih ala kadarnya, tapi dari keseluruhan yang dia punya. Ini all out, ini giving my best. Janda tua giving the best dalam hidupnya untuk Tuhan. Balik slide sebelumnya. Bukan soal berapa yang kita beri, tapi apa yang bisa kita berikan secara all out untuk Tuhan. Waktumu, kehidupanmu, keseharianmu, semuanya itu hal yang gratis, gak perlu bayar. Itu yang bisa kalian beri buat Tuhan. Ayat 44, tolong dibuka sekali lagi. Sebab mereka semua orang yang kaya itu memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bukan dari kehebatan atau kekayaan kita memberi, tapi dari apa yang kita punya, yang mungkin ini menjadi kesayangan kita. Belajar untuk mempersembahkan itu di hadapan Tuhan. Itu namanya giving the best. Lalu tokoh yang kedua, dengan cepat kita buka dari Lukas 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50 teman-teman. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50 ya. Saya minta kita baca bergantian, saya baca yang genap, kalian baca yang ganjil ya. Saya minta suara yang terbaik dari kalian. Amin. Siap? Yang jawab cuma Olivia. Siap? Oke. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu Simon, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi perempuan itu membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya.
Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ayat 50 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Hari itu Yesus dijamu oleh seorang yang namanya Simon. Dan ada seorang perempuan yang tiba-tiba memanggil namanya. Yesus pun gak kenal siapa perempuan itu, tapi orang-orang melihat bahwa itu adalah perempuan yang hina. Perempuan yang najis, cuy. Mungkin dia adalah seorang pelakor, mungkin dia adalah seorang pelacur, maybe, atau mungkin dia adalah wanita yang paling hina, yang gak kudus, gak layak, gak berkenan. Pokoknya semuanya negatif tentang perempuan itu. Who is the woman? Siapa perempuan itu? Sampai akhirnya dia memberanikan diri mendekati, membasuh kaki Yesus dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya, dan meminyaki dengan minyak wangi, bukan dengan minyak urapan. Dan ketika banyak orang melihat, ini itu pelacur, kok berani-beranian deketin Yesus, dan Yesus mau aja sih dideketin sama cewek itu. Sekali lagi tentang judgment ya. Kita melihat seorang wanita hina mendekati Yesus. Padahal dia dijauhi, dikucilkan oleh masyarakat, dibenci oleh banyak orang. Tetapi perempuan itu tahu bahwa yang dia layani, yang dia dekati adalah Sang Juru Selamat yang bisa menghapuskan dosanya. Mungkin dia punya masa lalu yang kelam. Kita pun juga punya yang namanya masa lalu, sekarang dan masa depan. Mungkin masa lalu perempuan itu sangat-sangat tidak enak, sangat-sangat kotor mungkin. Dia mungkin terjebak dalam dosa, perzinahan dan segala macam. Kita gak pernah tahu. Tetapi hari itu dia mendekati Yesus. Dia mendekat ke Yesus. Dia melakukan semuanya di hadapan Yesus. Dan Yesus tidak menolak, benar? Ada nggak tadi ayat yang kita baca Yesus menolak? Dia membiarkan perempuan itu melakukannya. Dan mungkin dia melihat banyak orang berkusik-kusik di belakang dia, dan akhirnya dia memanggil Simon dengan apa yang tadi kalian baca. Nih, Mon, Sim, apalah itu panggilannya. Gue datang aja dari awal lu gak ngasih gue air. Gue datang aja nih, lu gak ngasih gue pembasuhan kaki. Ini mungkin ini perkataan Yesus hal itu. Gue datang aja nih, lu gak meminyaki dengan minyak yang terbaik yang lu punya di rumah. Tapi perempuan ini lihat, dengan semua keterbatasan, dengan semua dosa yang dia miliki, dengan semua kenajisan yang orang melihat dia itu najis, dia belajar melayani dan memberikan yang terbaik dari hidupnya di balik semua dosa-dosanya. Setiap orang berdosa bukan berarti semuanya itu dosa dan jahat. Tapi saya percaya ada satu titik baik dalam kehidupan orang berdosa. Dan itu yang membuat dia mau bertobat dan kembali sama Tuhan. Perempuan ini memberikan yang terbaik dari semua keterbatasan dan semua yang hina dari hidupnya. Tuhan aja menerima perempuan ini, teman-teman. Dan saya percaya kita pun juga akan diterima sama Tuhan, amin. Mungkin dosamu gak sebesar dosa perempuan ini. Tetapi
satu hal bisa kita pelajari. Dia mendekat, melayani, memberi yang terbaik, tidak pusing dengan omongan orang di belakang. Yang bisa dia lakukan hari itu. Dan dia beri yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini cek hatimu. Apakah kita bisa seperti janda miskin dan perempuan berdosa ini? Atau mungkin kita membanggakan semua apa yang kita miliki di dunia ini? Satu hal yang bisa mengubah segalanya, yaitu apa? Hati yang kalian miliki. Give your heart untuk Tuhan. Dari hati itu sangat berpengaruh besar, teman-teman. Hatimu lagi nggak baik, hatimu lagi galau, semuanya akan galau semua. Tapi kalau hatimu lagi beres, kamu lagi on fire, sahabat saya, semua akan terkendali, terkontrol dengan baik. Malam hari ini, giving your best. Start dari kalian, mau nggak beri hatimu untuk Tuhan sekali lagi malam ini. Ayat yang terakhir, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apa yang kalian lakukan di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun, yang mungkin nanti akan pelayanan keluar kota, keluar pulau, ke bangsa-bangsa, lakukanlah semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan buat nyenangin saya, bukan buat nyenangin pemimpin kita, tapi lakukan nyenangin untuk Tuhan, teman-teman. Karena kalau kita ngelakuin semua buat Tuhan, tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau kita ngelakuin sesuatu untuk manusia, dan orang itu gak menghargai apa yang kita lakukan, otomatis kita akan kecewa. Benar apa benar? Benar? So, guys, malam hari ini, keseharian kalian itu yang Tuhan lihat. Tuhan gak cuma lihat di mana kalian berdiri di mesbah ini, di tempat ini kalian menari, di belakang sana kalian menghabiskan multimedia dan lighting. Tuhan gak cuma lihat sebatas itu, tapi Tuhan melihat day by day, 24 hours dalam hidup kalian. 24 jam yang kalian punya, itu yang Tuhan lihat dalam hidup kalian. Malam ini teman-teman, kalau kalian mau berkata, Tuhan, aku mau belajar untuk aku kasih yang terbaik dan all out buat Tuhan. Aku mau belajar untuk aku seperti janda miskin dan perempuan berdosa ini. Mari malam ini teman-teman, ini menjadi pribadimu dengan Tuhan. Saya undang pemain musik siang ke depan. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri malam ini teman-teman. Malam ini ada slide terakhir yang boleh ditampilkan. Gambar terakhir, Neil, yang saya kirim kamu. Nah, give God your best because He gave you His best. Ada yang bisa artikan? Artinya apa dalam Indonesia, Olivia? Berikan Tuhan apa yang terbaik dari hidup kita karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik darinya. Ini kalimat yang bagus. Kasih ke Tuhan yang terbaik dari hidupmu, karena Dia pun juga akan ngasih yang lebih baik, yang terbaik buat kita teman-teman. Malam ini all out, giving my best, itu tergantung dalam hidup kalian masing-masing. Kalian bisa ngelakuin A, B, C, D, E itu bisa, tapi mungkin itu belum yang terbaik dari hidup kalian. Tuhan mau malam hari ini semuanya maksimal dalam hidup kalian, amin. Ya, tadi saya katakan di awal, in all things, bukan cuma di gereja kalian hebat, tapi di luar pun, dimanapun kalian berada, lakukan dengan maksimal. Minggu depan si Devin akan membagikan hal yang lebih ajaib. Ya, saya percaya ini mungkin akan menyambung sedikit
ya tentang in all things tadi. Bukan cuma kita hebat di tempat ini, tetapi kita juga harus hebat, harus maksimal, harus the best, harus all out dalam semua hal yang kita jalani dalam kehidupan kita. Ingat saya katakan 24 hours Tuhan melihat kehidupan kalian. Malam ini buat siapapun yang mau Tuhan, aku mau belajar memberi yang terbaik. Aku mau all out malam ini Tuhan. Dari hidupku, di sekolahku, di rumah, di pelayananku, dalam keseharianku, aku mau all out. Aku mau beri yang terbaik. Mari malam ini menjadi pribadi waktu-waktumu dengan Tuhan. Ini menjadi keputusanmu dengan Tuhan. Saat ini tutup matamu. Mari kau cek hatimu, biar Tuhan melihat hatimu. Biarlah malam hari ini, kalau kau mau Tuhan, aku mau Tuhan kasih yang terbaik. Aku mau belajar untuk memberi yang terbaik. Aku mau belajar untuk all out. Start from your heart. Start dari hatimu teman-teman malam hari ini. Mari malam ini buat siapapun yang mau, buat siapapun yang ingin Tuhan, aku mau berikan hatiku supaya aku bisa Tuhan menjadi all out, menjadi yang terbaik, memberikan yang terbaik buat engkau. Mari angkat tanganmu malam hari ini di dalam nama Yesus. Mari Bapa, biar malam ini Tuhan engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Mari dimulai dari malam hari ini. Start from our heart. Start dari hati kami Tuhan, kami mau berikan, persembahkan kepadamu Tuhan. Karena kami percaya di saat hati kami melekat dengan Engkau, kami percaya Bapa, kami akan bisa memberi yang terbaik hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Lord, I give you, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I Tuhan malam ini Bapa, every moment kami mau belajar dengan memberikan hati kami kepadamu Tuhan malam hari ini. Lord, I give you, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give you my soul. Mari Tuhan, dimulai dari malam hari ini Bapa. For you, We will give you our heart. every breath that I take, Jesus Christ. moment I'm away. Oh, Jesus. Have your Lord. Oh, oh, Lord, I give you. my heart. We give you. I give you my soul. I live for you alone. Every breath That I take, every moment I'm away. Dalam sata kala lama yang sekelele. Have your Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Biar semuanya kami persembahkan kepadamu Tuhan malam ini. Di dalam hidupku Tuhan, di setiap waktu, mari nyatakan jalanmu. Lapata kaya shekelele. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Biar lagu ini mengalir dalam hidup setiap kita teman-teman. Semuanya Satu hal yang penting tadi saya katakan, give your heart. di dalam Maka kau akan bisa giving your best di setiap and all out with Jesus Christ. nyatakan jalan. Malam hari ini Tuhan, mari sekali lagi buat siapapun yang mau memberikan hatimu sekali lagi untuk Tuhan. Mungkin hari-hari ini hatimu sedang tidak baik, atau mungkin banyak lubang dalam hatimu, banyak kekecewaan dalam hatimu yang membuat engkau gak bisa memberikan yang terbaik, atau engkau gak bisa maksimal di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan saat ini. Biar Tuhan yang melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Biar Tuhan yang memulihkan setiap hati demi hati. Dan ketika hatimu sudah dipulihkan, maukah kau kembalikan, berikan ke Tuhan sekali lagi.
Biar Tuhan yang memimpin engkau, biar Tuhan yang memimpin hidup kalian, membawa kalian dari yang mungkin tadinya nothing to be something, bahkan something great with God. Malam ini teman-teman, buat siapapun yang mau, mari angkat tanganmu sekali lagi. Mari katakan sekali lagi, ku berikan hatiku. Tuhan, Tuhan, ku berikan hatiku, yes Lord, dan jiwaku. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan malam ini. Biar kami Tuhan memberikan hidup kami Tuhan, hati kami kepadamu, sampai kami Tuhan bisa menjadi giving the best for you, sampai kami bisa all out denganmu Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ke depan Tuhan, banyak dari kami akan dipakai oleh Engkau. Banyak anak-anak muda akan menjadi berkat untuk membawa lawatan. Mari Tuhan, start dari malam hari ini, kami berikan hati kami, kami berikan hidup kami kepadamu Bapa. Terimalah. Ku berikan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu di dalam hidupku, di setiap waktu.